Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Di video kali ini kita akan membahas organisasi dunia baru yang sekarang lagi naik daun nih. Organisasi itu bernama BRICS, akronim dari 5 negara yang dianggap sebagai emerging power atau negara yang sedang berkembang ekonominya, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Organisasi BRICS ini menarik perhatian karena dianggap sebagai kekuatan ekonomi baru yang dapat mengancam dominasi sistem keuangan global yang saat ini dikendalikan oleh Barat. Di saat dunia terbelah menjadi dua kubu antara negara Global North yang sangat makmur dengan negara Global South yang mengalami ketertinggalan, kehadiran BRICS ini diharapkan menjadi perwakilan dari negara Global South untuk menutup gap ekonomi dengan negara Global North. Terlepas dari pencapaian dan image yang didapatkan saat ini, BRICS ternyata memiliki sejarah kelahiran yang sangat unik. Siapa sangka kelahiran BRICS bermula dari sebuah riset yang ditulis oleh Jim O'Neill dari Goldman Sachs, sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan yang bermarkas di Amerika Serikat. Ini agak lucu sih, organisasi yang sekarang menantang dominasi Amerika, justru ide pembentukannya berasal dari Amerika itu sendiri. Nah, jadi dalam risetnya yang terbit pada tahun 2001 itu, O'Neill menyuruti sejumlah negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Negara-negara itu adalah Brazil, Rusia, India, dan China, disingkat BRIC. Walaupun performa ekonomi negara tersebut sebenarnya tidak menentu ya, tapi di kemudian hari mereka sepakat untuk membuat organisasi kerjasama dengan mengadopsi ide dari O'Neill itu. Sampai nama organisasinya pun diadopsi secara plek-ketiplek. Di tahun 2009, organisasi kerjasama BRIC resmi didirikan. Lalu Afrika Selatan bergabung 2 tahun kemudian sehingga BRIC berubah nama menjadi BRICS. S itu adalah akronim dari South Africa yang merupakan nama internasional negara Afrika Selatan. Keputusan negara-negara BRICS untuk semakin mantap meresmikan hubungan mereka juga dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda dunia di tahun 2008. Krisis itu membuat negara-negara BRICS mulai mempertanyakan kredibilitas sistem finansial global yang dikendalikan Amerika saat itu. Sebagaimana yang kita tahu, institusi keuangan global seperti IMF dan World Bank saat ini bermarkas di Amerika Serikat. BRICS berpandangan dua institusi keuangan itu lebih banyak melayani kepentingan negara-negara barat dan di sisi lain tidak menyerap aspirasi negara-negara berkembang. Kekayaan dunia didominasi 7 negara maju yang tergabung dalam G7, di mana mereka menguasai hampir 50% GDP dunia. Sementara negara-negara BRICS yang jumlah populasinya jauh melebihi populasi di negara G7 hanya menguasai 26% GDP dunia. Selain itu, institusi keuangan barat selalu memberikan syarat bagi negara yang ingin berutang lewat program yang bernama Structural Adjustment Program. Kalau ada negara yang mau meminjam uang, maka mereka harus setuju mengubah sistem politik, ekonomi, dan sosial dalam negerinya sesuai dengan nilai-nilai barat. Jadi singkatnya, kemunculan BRICS ini bertujuan untuk mengubah sistem keuangan global yang berlaku saat ini dengan memberikan alternatif baru. Di tahun 2017, BRICS mendirikan institusi keuangannya sendiri bernama New Development Bank yang membiayai berbagai proyek pembangunan dan infrastruktur di negara-negara anggota. Proyek pembangunan itu disesuaikan dengan kebutuhan negara anggota tanpa adanya syarat-syarat yang mengharuskan mereka melakukan reformasi di dalam negeri. BRICS juga mempromosikan transaksi perdagangan non-dolar antar sesama negara anggota dan lebih memilih menggunakan mata uang anggota BRICS sendiri. Keberadaan BRICS ini menarik perhatian negara-negara dunia ketiga yang mencari alternatif kekuatan baru untuk melepaskan diri dari dominasi barat. Banyak negara-negara dari kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan yang telah menunjukkan minatnya untuk bekerja sama dengan proyek pembangunan New Development Bank. BRICS telah menjadi simbol menguatnya kedaulatan ekonomi negara-negara selatan. BRICS sendiri nyatanya sangat gencar memperluas pengaruhnya dengan mengajak negara-negara lain untuk bergabung tentunya. Pada Agustus 2023 lalu, BRICS mengundang 69 negara berkembang untuk menghadiri KTT mereka yang ke-15. Afrika Selatan yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu mengklaim 40 negara menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan BRICS. Lalu dari 40 negara itu hanya 5 negara yang benar-benar serius ingin bergabung dengan BRICS. Negara-negara itu adalah Mesir, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia yang telah resmi bergabung ke BRICS di awal tahun 2024. Berarti kalau begitu namanya bukan BRICS lagi ya. Coba apa nama yang cocok? Sebenarnya ada satu negara lagi, yaitu Argentina. Namun Argentina tiba-tiba menarik formulir pendaftarannya di akhir tahun 2023 lalu, menyusul terjadinya pergantian presiden di Argentina. Padahal Argentina sudah mengurus pendaftaran bergabung ke BRICS dari tahun 2022. Indonesia juga sempat menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan BRICS ini. Itu terlihat dari hadirnya Presiden Jokowi dalam KTT BRICS ke-15. Namun hingga saat ini Indonesia belum memutuskan untuk bergabung. Walaupun sebenarnya Indonesia dinilai sangat layak menjadi bagian dari BRICS karena Indonesia adalah salah satu emerging power yang potensial dari dunia selatan. Meskipun sekilas kerjasama ini tampak menjanjikan, tapi tidak ada jaminan bahwa BRICS ini akan solid. Karena sejak awal organisasi ini terbentuk hanya berdasarkan negara random yang sedang mengalami kebangkitan ekonomi di tahun 2021 itu. Negara anggota BRICS tidak diikat oleh kesamaan nilai, budaya, dan sistem politik.
Rusia dan Cina dapat kita sebut sebagai negara sosialis totaliter, sedangkan India, Brazil, dan Afrika Selatan adalah negara demokrasi. Lalu Rusia dan Cina mengambil sikap berseberangan dengan Amerika, sementara India punya hubungan yang cukup harmonis dengan Amerika. India dan Cina sendiri juga punya riwayat ketegangan perbatasan sejak puluhan tahun lalu, dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Negara-negara inti BRICS juga tidak selamanya sepakat atas isu-isu internasional tertentu yang sedang berkembang. Waktu Rusia menginvasi Ukraina misalkan, Cina, India, dan Afrika Selatan memang abstain, tapi Brazil malah mengutuk invasi itu. Artinya kalau kita berekspektasi bahwa BRICS suatu hari akan menjadi aliansi permanen seperti Uni Eropa atau NATO, kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Cina adalah pihak yang paling diuntungkan dengan adanya BRICS ini. Cina saat ini menyandang predikat sebagai negara economic power terbesar kedua setelah Amerika. GDP-nya sendiri saja berkontribusi sekitar 17-18% bagi GDP dunia, jauh lebih tinggi dari negara-negara BRICS lainnya yang rata-rata hanya 1-3%. Di forum G7 atau G20, Cina tidak bisa mendominasi karena ada Amerika di sana. Dengan adanya BRICS ini, itu artinya Cina sudah punya gengnya sendiri. Cina akhirnya punya forum tersendiri di mana Cina bisa menyebarkan pengaruhnya dan menunjukkan dominasinya sebagai calon superpower baru di masa depan. Program-program pembangunan BRICS sangat kental dengan visi Belt Road Initiative Cina yang ingin membangun jalur sutra baru lewat pembangunan infrastruktur di berbagai belahan dunia. Kantor pusat New Development Bank saja bermarkas di Shanghai, Cina. New Development Bank telah membantu mendanai proyek bus listrik di Brazil, proyek pembangkit listrik tenaga air di Rusia, dan proyek pasokan air bersih di India. Ini belum termasuk negara-negara non-BRICS yang berminat menerima suntikan dana dari New Development Bank itu sendiri. Bagaimanapun, kemunculan BRICS ini telah menegaskan bahwa dunia saat ini tidak lagi bisa didikte oleh satu kekuatan tunggal saja, tapi mulai banyak kekuatan-kekuatan dunia baru yang mulai bermunculan, atau biasa disebut era dunia multipolar. Siapa sangka ini ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh pencipta akronim BRICS itu sendiri, yaitu Jim O'Neill. Dalam salah satu kesempatan wawancara, O'Neill memprediksi akan lebih banyak lagi negara yang bergabung dengan BRICS. Kecenderungan dunia saat ini dalam membangun aliansi negara-negara tidak lagi condong kepada satu blok kerjasama saja. Akibat semakin beragamnya kebutuhan masing-masing negara, mereka akan mencari alternatif blok kerjasama baru. Sebagai pencipta akronim BRICS, O'Neill tidak yakin BRICS akan menjadi lembaga anti Barat. Keberadaan Afrika Selatan, India, dan yang terbaru Arab Saudi yang notabene adalah aliansi Amerika Serikat mematahkan asumsi itu. Pada akhirnya, BRICS hanya akan lebih mirip dengan organisasi kerjasama G7 atau G20, organisasi yang berisikan negara dengan latar belakang dan nilai yang berbeda, dan hanya akan fokus berbicara ekonomi. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.